Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, saya ingin ngajak Anda membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 12, yaitu peristiwa Paskah. Kita tahu, saudaraku, bahwa Paskah itu adalah bayang-bayang yang nantinya akan tergenapi ketika Tuhan Yesus, anak domba Allah, domba Paskah kita itu benar-benar mengorbankan dirinya naik ke kayu salib. Nah, itu disebut domba Paskah yang tersembelih di Perjanjian Baru adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan lihat di dalam sejarah Paskah di Mesir, orang-orang Israel pada waktu itu mereka diperintah oleh Tuhan untuk menyembelih akan anak domba Paskah itu. Kita akan lihat, saudara. Mulai ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi menarik sekali, saudaraku, sebelum Tuhan memerintahkan tentang apa yang harus umat Tuhan laksanakan di dalam peristiwa Paskah itu, yaitu penyembelihan anak domba, didahului dengan sebuah intro, ya, sebuah prolog, dikatakan oleh Tuhan, peristiwa itu nanti akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi ada perubahan penanggalan, saudara. Aneh ya, tapi ini ada makna rohaninya, nanti kita akan lihat, saudaraku. Dikatakan ayat 3, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah, ini aturannya dibuat seekor anak domba. Saya lompat ayat yang kelima. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, dan kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saudaraku, ini jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Tetapi Bapa di sorga sudah memberikan sebuah bayang-bayang bahwa jalan keselamatan bagi umat manusia adalah melalui sebuah korban. Nah, pada waktu itu korban itu menandai akan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, saudaraku, ada peristiwa yang jauh lebih besar, yaitu di dalam penggenapannya, ketika peristiwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia itu, maka manusia yang percaya dan menerima Dia itu dibebaskan bukan dari perbudakan Mesir, bukan, itu bayang-bayangnya, tapi dibebaskan dari perbudakan dosa, perbudakan kuasa iblis. Kita dimerdekakan, tetapi bisanya merdeka itu karena ada korban. Inilah korban Paskah. Nah, itulah sebabnya ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus berjalan, dia langsung bernubuat. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata menghapus itu di dalam terjemahan lama dipakai istilah mengangkut dosa dunia. Jadi dia yang memikul dan mengangkut dosa dunia. Saudara, kita ini orang-orang yang beruntung, orang yang berbahagia,
Karena oleh kasih karunia-Nya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan. Dan peristiwa kita menerima Yesus dan menjadi anak-anak Allah, itu dijamin, saudaraku, di dalam Injil Yohanes. Ya, ini berulang kali saya harus sampaikan. Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kata diberinya kuasa itu exousia, saudara. Itu otoritas. Seketika saudara punya otoritas sebagai anak-anak Allah. Dan otoritas itu bisa kita gunakan, yang pertama adalah menghentikan tuduhan dan dakwaan dari iblis. Iblis yang mendakwa kita, kamu berdosa, ini berdosa itu, dan dosa itu kan upahnya maut, saudara. Upah dosa adalah maut. Kamu pasti masuk dalam kebinasaan kekal dan sebagainya. Dakwaan iblis itu dihentikan oleh otoritas kita sebagai anak Allah, karena ada apa? Ada Yesus. Yesus yang kita terima. Yang kita terima apanya? Pribadi Yesus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Korbannya di atas kayu salib di Bukit Golgota menyelesaikan persoalan terbesar dari umat manusia, yaitu dosa dan penjajahan iblis atas hidup kita. Persis paralel dengan peristiwa orang-orang Israel, yaitu pada waktu senja. Yesus matinya kan pada waktu senja. Pada waktu menjelang senja itu, orang Israel menyembelih akan anak domba itu. Dan mereka diperintahkan untuk memakannya bersama dengan roti tak beragi dan sayur pahit. Saudaraku, alangkah dahsyatnya Alkitab ini. Alkitab ini kalau kita pegang ini sebuah buku, tapi ini sebetulnya sebuah sejarah panjang, ribuan tahun. Dari zaman Musa yang menuliskan akan Taurat itu, ya, Kejadian, Keluaran, dan seterusnya. Kemudian sampai perjanjian baru di mana Yesus lahir, Injil dicatat oleh murid-murid Yesus, penggenapan dari apa yang ada dalam peristiwa Paskah itu terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan itu adalah hari baru, bulan baru, penanggalan baru bagi saudara dan saya. Artinya apa, saudaraku? Begitu kita terima Yesus, maka semuanya jadi baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17, ya, kita baca mulai ayat 16. Supaya saudara menemukan akan rahasia kekayaan firman ini, luar biasa. Ayat 16 berbunyi, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Sebab secara ukuran manusia, saudara menerima Yesus dengan belum menerima Yesus atau sudah menerima Yesus menjadi anak Tuhan atau tidak, itu secara manusia mungkin tidak banyak berubah. Bukan berarti setelah menerima Yesus, menjadi orang percaya, kita menjadi anak-anak Tuhan, seketika langsung saudara punya mobil, punya rumah mewah. Bukan begitu, saudara. Ukurannya secara manusia tidak ada perubahan. Wajahnya pun nggak berubah, nggak terus keluar cahayanya begitu. Tidak. Memang pasti karena ada sukacita, maka ada perubahan akan air muka kita. Anak-anak Tuhan pasti akan ada sukacita. Cuman itu saja, saudara. Tapi nggak lebih dari itu. Pakaian kita tetap sama. Tubuh kita nggak terus berubah jadi gemuk. Enggak, saudaraku. Secara manusia, ukuran manusia tidak ada perubahan.
Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi ada Kristus atau tidak ada Kristus dalam hidup seseorang itu ukurannya bukan ukuran manusia, namun ayat 17 ini yang menjadi patokan. Dan ini berkait dengan tadi yang saya bacakan di dalam Keluaran 12, yaitu apa? Hari baru, bulan baru, tahun baru. Jadi perhitungan penanggalan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Perhatikan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, sejak Anda, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan kita, maka ada perubahan. Semua jadi baru. Yang lama sudah berlalu. Makanya disuruh menghitung itu adalah bulan baru dari kehidupan barumu. Demikian, saudaraku. Jadi luar biasa. Nah, apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang telah merayakan Paskah itu, Paskah tanda kutip ya saudaraku, Paskah Perjanjian Baru. Kita lihat di dalam 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Nah, ini perintah, saudara. Kalau tadi secara secara de jure sah, saudara adalah anak Allah. Saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu sudah sah. Tetapi de facto itu menjadi bagian kita, PR kita. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, saudaraku, ini mengingatkan kita akan peristiwa yang tadi sudah kita baca ya. Baca di Keluaran 12 tadi. Ini kembali ke Keluaran 12, tapi saya langsung masuk ke ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu kiri kanan dan pada ambang atas. Ya, jadi atas itu gambaran dari kepala Tuhan yang berdarah-darah. Kemudian kiri kanan itu adalah tangan Tuhan yang terpaku, itu disapukan. Itu sejak zaman peristiwa Paskah di Mesir itu sudah diberikan tandanya itu, saudaraku ya, bayang-bayangnya. Dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudara yang menerima Yesus, memakan Yesus, saudara harus membubuhkan tanda itu supaya apa? Supaya malaikat maut yang akan membinasakan anak-anak sulung dari rumah-rumah itu lewat, saudara. Nah, kemudian ayat 8, dagingnya harus dimakan. Ya, tadi saya katakan menerima Yesus itu memakan yang menjadi satu dengan dia. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Nah, pada malam itu juga ya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Saudaraku, roti tidak beragi yang kemudian setelah perayaan Paskah 1 hari itu, umat Israel nanti diperintahkan merayakan 7 hari penuh. Hari raya roti tak beragi yang kemudian di Perjanjian Baru itu bergabung jadi satu. Jadi Paskah, roti tak beragi, memang itu peristiwanya sama, kemudian dilanjutkan sampai 7 hari. Roti tak beragi. Nah, saudaraku, roti tak beragi itu maknanya apa sih? Ragi itu gambaran dari segala dosa, kebiasaan lama yang Tuhan tidak berkenan. Kita datang pada Tuhan sebagai orang berdosa, dan kita mau bertobat, kita diselamatkan,
kuasa darahnya menjamin kita, di mana iblis nggak bisa mendakwa lagi. Tetapi PR untuk kita apa, saudaraku? Aku harus merayakan roti tak beragi. Aku harus membuang akan ragi-ragi yang lama. Saudara, dalam peraturan orang Israel, selama perayaan roti tak beragi itu tidak boleh ada ragi. Harus dibuang semua, buang ragi-ragi yang lama, tidak boleh. Tak beragi, rotinya tak beragi yang dimakan. Dan ini gambaran, saudaraku, bahwa kekudusan adalah kerinduan Tuhan. Tuhan ingin umatnya hidup dalam kesucian kekudusan. Tuhan menyelamatkan kita, dan kekudusan itu harus menjadi pengejaran dari umatnya. Jadi saudaraku, sebagai orang Kristen kita nggak boleh berkata, yang penting aku sudah diselamatkan, aku sudah ditebus, aku tak terus hidup dalam dosa. Itu bukan Kristen, saudaraku. Kekristenan adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan ini, digambarkan dengan roti tak beragi. Jadikan hidupmu itu adonan yang tanpa ragi. Hidup kita harus diisi, dipenuhi dengan roh dan firman. Kasih Kristus memenuhi kita, dan itu proses, saudaraku. Dan saya percaya kita akan terus bertumbuh, dan kita akan semakin hari semakin berkenan kepada Dia, dan kasih karunia Tuhan kiranya melimpah atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati.